Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Perkenalkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan serial keutamaan sedekah episode yang ke-11 pada bagian yang ketiga, yaitu menjenguk atau menengok orang sakit. Pada episode ini, pada bagian ketiga ini meliputi 1. Adab menjenguk orang sakit. Yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit, penjelasannya seperti berikut. Di antara adab menjenguk orang sakit: 1. Menenangkan orang yang lagi sakit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu faqal la ba'sa tahurun insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menjenguk seorang A'rabi atau Arab Badui. Beliau bersabda, "Tidak mengapa, sakitmu ini sebagai pembersih dosa, insyaallah." Hadis riwayat Bukhari. 2. Duduk di dekat kepala orang yang lagi sakit. Karena Rasulullah idza adal marido jalasa inda roksi thumma qala sab'a miror as'alullahal azima rabbal arsyil azim an yasfiyaka fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waj'i. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang sakit, beliau duduk di dekat kepala orang tersebut. Kemudian beliau berucap sebanyak 7 kali, "Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang besar, untuk menyembuhkanmu." Maka apabila dalam ajalnya yang datang kemudian, semoga dia diselamatkan atau dibebaskan dari rasa sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Mendoakan orang yang sakit seperti as'alullahal azima rabbal arsyil azim an yu'afiyaka wa yasfiyak. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Zat yang menciptakan arsy yang besar, yang memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Meletakkan tangan pada wajah dan perut orang sakit. Anna abaha qol istakaitu bimaka waja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu ala jabhati thumma massaha sadri wa batni thumma qala Allahumma shfi sa'dan wa atmim lahu hijrata. Dari Aisyah binti Sa'ad dari ayahnya bahwa ia berkata, "Aku pernah menderita rasa sakit yang amat berat ketika di Makkah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguk dan beliau mengusap wajah dan perutku sambil berdoa, 'Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya.' Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang adab menjenguk orang sakit, yaitu menenangkannya atau memberi kepada orang yang sakit nasihat-nasihat agar bisa tenang, kemudian duduk di samping kepalanya, mendoakan agar si sakit segera sembuh, meletakkan tangan pada dahi dan perutnya. Kemudian penjelasan tentang keutamaan
menjenguk orang sakit seperti berikut. Di antara keutamaan menjenguk orang sakit: 1. Akan selalu berada di taman surga. Man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia selalu berada di taman surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Membuahkan pahala dari Allah. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qal, ama alimta anna abdi fulanan marido walam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Ia berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu, bila menjenguknya niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengingatkan kepada akhirat. Udul marido wa adba'ul janazah tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, keadaan dan kengeriannya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Berjalan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidul maridi yakhudu fi rahmati wa wadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala warikihi thumma qala hakada mukbilan wa mudbiron. Wa idza jalasa indahu khomarat hurrahmah. Orang yang mengunjungi orang sakit itu berjalan di dalam rahmat Allah. Dan Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pinggangnya, kemudian beliau bersabda, seperti ini mendatangi dan membelakangi, dan jika ia duduk di sampingnya orang yang sakit, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputinya. Hadis riwayat Ahmad. 5. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Ma min muslimin ya'udu musliman hudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in atahu asiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifum fil jannah. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Telah melaksanakan hak saudaranya. Hakul muslim alal muslim sittun. Qila mahunna ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza ta'ahu fa'ajibhu, wa idza tansahaka fansah lau, wa idza atasa fahamidallah fasammithu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu,
maka hadirilah. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan Yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga makam. Hadis riwayat Muslim, dan lain sebagainya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang adab menengok atau menjenguk orang yang sakit. Kita disunahkan untuk mendoakan si sakit agar segera sembuh atas izin Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.